Sampai sekarang kalau kita mau capek, kita mau minum-minum sedikit di situ, pesta-pesta ganja di situ, karena itu sepanjang jalan itu Anda bisa konsumsi ganja. Karena pohon ganja itu pohon liar di situ, jadi boleh konsum ganja kecuali dibawa keluar dari wilayah itu ditangkap polisi. Oke, yang lain? Oh, jadi ingat pembicaraan saya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu dengan siswa saya kelas 6. Dengan? Siswa. Okay. Kelas 6. Waktu itu saya baru saja seperti sedang senang-senangnya dengan kenyataan bahwa alam itu punya hukum sendiri ya. Jadi dia sebenarnya tidak tergantung kepada manusia, tapi justru manusia yang tergantung kepada alam. Dan ada semacam gambar di situ, aku lupa dari mana. Jadi gambar itu kita menggambarkan bumi sebagai ibu, tapi ketika ibu bumi menggendong manusia, dia mengatakan, oke, terus saja lu rusakin gua, sebentar lagi lu mati di tangan gua gitu. Jadi ada satu hukum alam, yaitu tenaga endogen, tenaga eksogen, yang sebenarnya mendudukan alam itu punya kuasa lebih daripada manusia. Jadi mau manusia jungkir balik, tetap saja alam yang lebih berkuasa. Dan siklus alam yang disampaikan oleh Mbak yang dari Walhi, saya lupa, maaf namanya, yang mengatakan bahwa siklus air sekian puluh tahun, siklus sekian puluh tahun, pada dasarnya siklus itu akan memang selalu berubah. Kutub utara akan menjadi kutub selatan menjadi kutub utara, akan ada siklus di mana bumi mengalami kehancuran dengan sendirinya. Jadi tadi dimulai dengan sebenarnya statusnya apakah manusia yang punya kuasa atau alam yang punya kuasa. Ketika saya bicarakan itu kepada anak-anak, dengan seketika anak-anak menyadari bahwa oke, kalau kita nggak bergerak sekarang, yang mati kita bukan alam, karena alam punya hukumnya sendiri. Jadi kalau bicara mengenai ekofeminisme, kita bicara mengenai mendudukkan siapa yang sebenarnya punya identitas, bagaimana caranya berdampingan antara dua identitas. Kita bicara manusia, kita bicara alam, alam punya identitas, manusia punya identitas. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita membicarakan bagaimana mendudukkan dua hal yang manusia merasa punya kuasa, alam juga punya kuasa. Bagaimana relasinya didudukkan dalam sebuah win-win solution. Seperti itu sih kalau pendapatku. Kita nggak akan coba mencari win-win sebelum kita berhasil detecting the faulty argument. Jadi kita cuma bisa bilang, oke, itu win-win setelah kita kuras semua seluruh argumen palsu di dalam debat itu, debat antara keinginan manusia untuk mengatur alam dan inherent logics dari alam. Alam telah menulis hukumnya sendiri tuh. Tapi kita yang sebutin sebetulnya tuh bahwa alam, karena kita mesti assume supaya kita bisa pergi pada semacam apresiasi tuh. Tapi semakin kita apresiasi, kita sebetulnya sekaligus melakukan depresiasi, karena kita mengapresiasi supaya alam itu jangan terlalu radikal kalau memberontak pada manusia. Kira-kira kan begitu kan pikiran. Tapi nanti kita ulas itu. 10 hari lalu saya masih di ketinggian 6.000 meter di Himalaya. Untuk tiba di Himalaya kita mesti lewati satu kampung namanya Langtang Valley, ada di kira-kira 4.500 meter. Tahun 2015 di Langtang itu terjadi satu peristiwa yang paling diingat oleh masyarakat Nepal, yaitu avalanche. Dan karena gempa bumi maka esnya longsor itu dengan batu-batuan. Maka Langtang yang berpenduduk kira-kira 900 orang itu ratah tanah, tenggelam di bawah ketebalan es kira-kira 30 meter. Satu desa hilang. Hilang di situ 900 orang Nepalis dan 90 orang asing
termasuk di dalamnya ada 3 warga negara Indonesia. Saya bikin foto di situ, foto prasasti itu. Di Nepal orang Indonesia disebut warga negara asing kan. Sampai sekarang kalau kita mau capek, kita mau minum-minum sedikit di situ, pesta-pesta ganja di situ, karena itu sepanjang jalan itu Anda bisa konsumsi ganja. Pohon ganja itu pohon liar di situ, jadi boleh konsumsi ganja kecuali dibawa keluar dari wilayah itu ditangkap polisi. Masyarakat Nepal belum boleh menyanyi sesuatu yang riang gembira tuh, karena belum 3 tahun. Itu 2015 kejadian itu. Kita anggap itu sebagai disaster. Orang Nepal juga anggap itu alam kok marah sekali kan. Tapi kemudian mereka lihat bahwa setelah gempa paling dahsyat itu, seluruh pohon besar itu tumbang di pegunungan itu. Asal Anda tahu, Nepal itu 80% gunung isinya tuh. Dan dari pegunungan Himalaya itu ada 300 puncak, orang cuma tahu ada Everest, tapi ada 300 puncak gunung yang di atas 6.000 meteran itu. Bagi mereka gunung itu disebut gunung kalau udah di atas 6.000 meter. Kalau cuma kayak gunung gede yang 2.000-3.000 meter dianggap bukit aja tuh. Bukit, hill aja disebut. Jadi pohon itu semua hancur. Dan itu justru dianggap sebagai rezeki karena dia nggak perlu tebang lagi pohon itu untuk bikin bangunan segala macam. Jadi kita lihat kontradiksi di situ. Manusia kemudian merumuskan bahwa hukum alam justru menguntungkan kondisi antropologis karena mereka mesti bangun desa baru gitu. Lain kalau di situ nggak ada pemukiman. Jadi kita menyebut itu sebagai alam telah menulis hukumnya sendiri. Bagi mereka yang kena musibah dianggap sebagai alam telah menghukumnya. Bagi mereka yang ingin membangun ulang menganggap alam telah memberi mereka kayu-kayu baru. Jadi selalu ada dual assumption di dalam satu peristiwa. Nanti tetap saya akan bahas lagi, tapi saya mau kumpulkan dulu kontroversinya gitu ya. Soal begituan. Karena kemudian alam itu rusak jaringan listrik segala macam, maka pemerintah Nepal supply desa-desa di situ sekarang dengan solar cell, energi matahari di situ. Dengan maksud supaya ada kehidupan yang tidak tergantung pada energi yang eksesif. Listrik yang memerlukan diesel misalnya kan dianggap alam alamiah tuh. Tapi saya perhatikan akhirnya solar cell itu disewakan oleh masing-masing, itu gratis dikasih pemerintah Nepal. Disewakan untuk jadi wisatawan di situ atau turis di situ yang adalah orang asing. Jadi Anda lihat solar cell itu dimaksudkan untuk memelihara kehidupan komunitas, tapi kemudian jadi komoditas untuk iPhone dan Android ngecharge. Yang ngecharge itu adalah orang asing yang kita anggap atau dianggap kapitalis ada di situ karena menikmati liburan gratis di situ yang memanfaatkan solar cell. Jadi tetap ada komoditifikasi di situ. Yang tadinya dianggap sebagai ramah lingkungan, akhirnya dipakai untuk ngecharge handphone. Apa artinya? Artinya dia mengundang produksi lebih banyak handphone di dalam logika environment. Karena orang kalau nggak ada solar cell, nggak ada charger kan orang ngapain gue bawa handphone itu. Sekarang orang bilang yuk ke Nepal yuk, bawa aja handphone, di situ ada charger gratis itu. Charger yang solar cell tapi bayar 30 rupiah, 30.000 satu kali ngecharge. Jadi ada komoditifikasi di situ. Jadi Anda lihat bahwa komoditifikasi bisa masuk ke dalam wilayah yang kita sebut sebagai local wisdom.
Oke. Itu satu contoh, masih banyak contoh lainnya.